Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang seni budaya Nusantara. Ada 3 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah jenis, yang kedua fungsi, yang ketiga unsur dari budaya Nusantara. Pada video kali ini, kalian akan belajar tentang jenis budaya Nusantara. Jenis seni budaya Nusantara terbagi menjadi 3 jenis, yaitu seni tari, seni musik, dan seni rupa. Yang akan kita bahas pertama adalah jenis seni tari, yaitu berdasarkan ragam gerak, konsep garapan, dan bentuk penyajian. Jenis tari berdasarkan ragam gerak atau karakter yang pertama yaitu tari putri alus. Contohnya adalah tari serimpi. Gerakannya memiliki volume yang kecil, lemah lembut, pelan, dan halus. Yang kedua adalah tari putri lanyep. Pada dasarnya, semua gerakan kostum pada tari putri lanyep sama dengan pada tari putri alus. Hanya saja karakter putri lanyap ini lebih kemayu. Contohnya adalah tari Srikandi Mustokoweni. Kemudian ragam gerak yang ketiga yaitu tari putra alus. Contohnya tari Rama Sinta. Meskipun putra atau karakter Rama gerakannya halus atau lemah lembut, volume gerakannya juga kecil. Contoh lain adalah tari Arjuna, tari Laksmana, dan sebagainya. Yang keempat adalah tari putra lanyap. Contohnya tari Gambiranaum. Sebenarnya gerakannya sama dengan putra alus, hanya saja putra lanyap lebih kemayu. Yang terakhir adalah tari putra gagah. Gerakannya lebih besar dari yang lain. Contohnya adalah tari Eko Prawiro. Berikutnya adalah jenis tari berdasarkan konsep garapan. Yang pertama adalah tari tradisional. Tari tradisional ini dibagi menjadi tari klasik dan tari kerakyatan. Tari klasik adalah tari yang lahir di dalam istana, mempunyai nilai estetika yang tinggi, diwariskan turun-temurun dari leluhur. Tari klasik ini menjadi dasar dari tari yang lahir setelahnya. Contohnya adalah tari bedaya. Tari kerakyatan adalah tarian yang lahir dari tengah masyarakat. Nah, contohnya adalah tari dolalak. Berikutnya adalah tari non-tradisional. Tari non-tradisional ini yaitu tari kreasi baru dan modern. Tari kreasi baru adalah tarian baru yang diciptakan, masih berpijak pada tari tradisi. Tari modern adalah karya tari yang tidak berpijak pada tari tradisi. Kebanyakan tari modern ini mengikuti tren perkembangan zaman, hanya populer di masanya saja dan sulit bertahan. Contohnya misalnya tari hip hop ya. Jenis tari yang terakhir adalah jenis tari berdasarkan bentuk penyajian. Ada 4 pengelompokan. Yang pertama yaitu tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari. Tunggal di sini adalah konsep tarinya ya. Meskipun ditarikan oleh 2 orang atau lebih, konsep tarinya tetap tunggal. Kemudian yang kedua adalah tari berpasangan atau duet, tari yang dibawakan oleh 2 orang dan masih ada kesinambungan gerak. Dalam tari berpasangan ini terdapat 2 tema yang mengikuti, yaitu tema percintaan dan peperangan. Ditarikan oleh 2 orang putri, 2 orang putra, atau 2 orang putra-putri. Tari kelompok adalah tari yang dibawakan oleh 2 orang atau lebih yang masih ada kesinambungan gerak. Kemudian tari massal adalah tari yang dibawakan oleh banyak orang dan tidak ada hubungan gerak. Selanjutnya adalah materi yang akan kita bahas adalah jenis musik.
Ada 3 jenis musik di sini, yaitu musik tradisi atau musik tradisional, musik modern, dan musik kontemporer. Musik tradisional ini adalah sebuah warisan leluhur yang menggambarkan sebuah daerah dengan menggunakan alat musik yang khas. Tumbuh di suatu wilayah tertentu dan turun-temurun dari nenek moyang. Oleh karena itu, musik ini menggunakan bahasa dan gaya serta tradisi dari daerah tersebut. Musik modern ini pasti sudah kalian kenal ya. Musik ini sudah berakulturasi dengan budaya baru dan teknologi. Musik ini mengikuti zaman, sifatnya universal. Penikmatnya bukan hanya masyarakat daerah sendiri, tapi sudah meluas. Kemudian musik kontemporer ini adalah sebuah seni musik yang menggunakan bukan alat musik aslinya, namun nada yang dihasilkan cukup bagus seperti aslinya. Contohnya alat musik yang menggunakan barang bekas. Selanjutnya adalah jenis seni rupa. Jenis seni rupa berdasarkan ragam fungsinya ini dibagi menjadi seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni ini adalah jenis seni rupa yang hanya mengutamakan keindahan bukan fungsinya. Contohnya adalah lukisan. Lukisan ini hanya untuk dinikmati saja, tidak ada fungsi atau kegunaannya bagi manusia gitu ya. Kemudian yang kedua adalah seni rupa terapan. Seni rupa ini lebih mengutamakan nilai gunanya daripada nilai keindahannya. Contohnya adalah sepatu, walaupun modelnya bermacam-macam tapi tetap mengutamakan gunanya atau fungsinya. Yang kedua adalah jenis seni rupa berdasarkan ragam wujudnya. Berdasarkan ragam wujudnya, seni rupa ini dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi ini memiliki ukuran panjang kali lebar dan hanya bisa dilihat dari depan. Contohnya adalah lukisan. Kemudian seni rupa 3 dimensi ini ada ukurannya panjang kali lebar kali tinggi dan memiliki volume, serta dapat dilihat dari segala arah. Contohnya adalah seni patung. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga materi yang sudah Ibu jelaskan dapat dipahami. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.